Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudaraku. Shalom. Kita semuanya merindukan Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita percaya setiap kita yang merindukan Tuhan dengan sungguh, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dia akan hadir bagi setiap kita dan Dia memberkati ibadah kita. Yang sepakat katakan amin. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang baik dan kesempatan yang baik untuk kami semua boleh hadir kembali di tempat ini, beribadah, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami percaya sementara kami menyembah Tuhan dan mencari-Mu ya Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap memberkati setiap kami. Kehadiran-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Percaya Tuhan hadir, sama-sama kita katakan amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Buka hati kita bersama, katanya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Angkat hati. Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan.
Berapa banyak dari kita di tempat ini malam hari ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan rindu membawa hati yang menyembah, rindu berjumpa dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Mari bersama-sama membuka hati kita dengan sungguh, membawa kerinduan dan penyembahan kita yang dari hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kami haus, kami rindu Tuhan menyembah-Mu dengan segenap hati. Tuhan, lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini kami berjumpa dengan Engkau, kami tahu Tuhan, di dalam hati kami ada ketenangan. Kau menguatkan setiap kami yang lemah. Sebab kami tahu Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Bersamamu kami akan tenang. Terpujilah nama Tuhan. Segala hal kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Hari-hari ini badai apa yang mungkin sedang kami hadapi, biarlah mata kami hanya memandang hanya kepadamu Tuhan. Dan iman kami berserah penuh, sebab kami percaya kami punya Allah yang selalu menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Lagi katakan, Engkaulah perisaiku
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyanyi bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Amin Tuhan. Tenangkan jiwaku, lagi Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Imani firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama, pujikan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai ku kan bertahan, karena Yesus. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai ku kan bertahan, karena Yesus. Lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan. Sampai kapanpun kami mau tetap bertahan, karena Yesus
Satu kali lagi jemaat sendiri nyanyikan. Ku kan berdiri. Ini iman kami Tuhan. Kau memberikan kekuatan sampai kapanpun. Amin. Selalu menopang sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Lagi sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus Tuhan, mari sembah Dia. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kinarasyaralamu. Yesus, oh, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatanku. Kinamasyaralamu. Tak perlu ku takut, tak perlu ku gentar, sebab tanganmu menuntun kami. Tak perlu ku khawatir, sebab Kau selalu ada, menyertai setiap kami. Kinaralabasyata karalabaralabaralabaralabar. Mari tetap percaya kepada Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kinaralabasyata karalabaralabaralabar. Jangan memakai kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan kekuatan dari Tuhan malam hari ini. Datang dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kinaralabasyata karalabaralabaralabar. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang dapat kita andalkan. Oh, I believe in you, Lord. Jesus, Jesus, I surrender to you, Lord. Kinamasyaralamu. Oh, Rabasyata karala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala.
Hinarala barala barala. Oh rabasyata karala barala. Hinarala barala barala. Oh rabasyata karala barala barala. Hinarala basyata karala barala. Hinarala basyata karala barala. Hinarala basyata karala. Hinarala basyata karala. Jangan takut, jangan goyah, jangan khawatir. Kita punya Allah yang setia. Allah yang sanggup menolong setiap kita semua. Biarlah malam hari ini, melalui ibadah doa malam ini Tuhan, kami menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepadamu. Badai sebesar apapun, kami mau tetap berdiri, kami mau tetap bertahan. Sebab kami tahu kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Kembali angkat tangan kita tinggi. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan sampai. Amin. Lagi katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tetap angkat tangan kita bersama. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan sampai. Yes Lord, karena Yesus. Satu kali lagi nyanyikan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Katakan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Satu kali lagi sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini iman kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong setiap umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Mari bawa syukurmu malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Pujilah Dia, angkat suara sembah Dia. Haleluya. Sambil tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji Dia. Pujikan, serukan nama Yesus. Katakan bebanmu, tak perlu kau lagi. Sebab apa? Amin. Gerakan kaki. Sama-sama kita menari Bapak Ibu.
segala badai kehidupan kami. Yang percaya, mari kita nyanyikan bersama. Hey, hey, hey. Katakan, hey, hey, hey. Sama, hey, hey, hey. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Engkau bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, dorong bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak berubah. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, dorong bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak berubah. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskan-Ku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Berapa banyak yang siap terbang bersama Tuhan? Mari kepangkat sayap kita, tangan kita ke kanan dan ke kiri. Semuanya siap terbang bersama Tuhan. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Dalam kemuliaan. sebab firman-Mu, sebab firman-Mu tak berubah. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak berubah. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, hey, hey. Lagi. Hey, hey, hey. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Hanya ada satu nama, Yesus. Nama yang memberikan kami penghiburan. Nama yang memberikan kami pengharapan yang baru, Tuhan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang
dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah yang ku cinta. Malam hari ini Tuhan, kami tidak akan pernah takut lagi, kami tidak akan pernah bimbang dan ragu lagi. Sebab kami punya satu nama, yaitu nama Yesus yang memberikan kami penghiburan, kekuatan dan pengharapan yang baru. Berapa banyak malam hari ini kita semua yang percaya Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama. Sebab hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus yang begitu indah. Mari bersama katakan Bapak Ibu. Nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah yang ku cinta. Mari katakan lagi Bapak Ibu, hanya ada satu nama, itulah nama Yesus, nama yang begitu indah di dalam hati kita semua. Nama Yesus, nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah yang ku cinta. Katakan nama Yesus, Yesus yang indah yang ku cinta. Nama Yesus yang indah yang ku cinta. Haleluya. Berikan kemuliaan yang termeriah buat Allah kita. Engkau besar Tuhan. Mari yang mengasihi Yesus, angkat tanganmu bersama dengan saya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam kesesakan kami, Engkau hadir di dalam hidup kami. Hari ini kami yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan. Di dalam Engkau Tuhan ada pembebasan. Di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Dan kami rindu hari ini Engkau berfirman kepada kami, sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Biar hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat. Kami siap menjadi pelaku firman Allah di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Sekali lagi kemuliaan buat Allah kita, haleluya.
Sebelum duduk, katakan kanan kiri kita, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saya bersyukur boleh ada bersama dengan Bapak Ibu pada hari ini. Dan anugerah Tuhan, saya datang mulai 2 hari yang lalu. Saya melihat luar biasa. Saya dijemput kemarin oleh Pak Samuel. Dan kami bersama-sama mengisi tentang gathering parent yang diadakan di gereja ini, kalau Bapak Ibu belum tahu. Dan saya melihat gereja yang peduli terhadap anak-anak. Gereja yang peduli terhadap orang tua. Sekitar 200 orang tua kemarin dan 100 anak. Mereka berkumpul 3 hari, anak-anak Bethany Kids ini, saudara. Mereka ada Bible study. Dan saya melihat, kalau Bapak Ibu lihat di Instagramnya, Bethany Kids bagus sekali. Mereka ada permainan-permainan tentang mengasihi Yesus, mencintai Yesus, mengenal Yesus saat mulai masih muda. Dan sungguh luar biasa, saya sendiri bersama istri diberkati, saudara. Karena orang tua yang mengasihi, yang datang bukan hanya sendiri, tapi juga datang dengan pasangannya. Dan mereka akhirnya bertemu dengan anak-anak ketika selesai firman. Dan mereka saling mendoakan. Saya melihat orang tua yang dijamah Tuhan. Saya melihat anak-anak yang dijamah Tuhan. Dan saya bersyukur, saudara, di gereja yang besar ini tetap peduli terhadap anak-anak ini, saudara. Dan saya rindu, tadi saya sempat ngomong dengan Pak Yosua dan juga Pak Samuel, ayo adain lebih lagi. Karena ini kebutuhan akhir zaman ini, saudara. Kebutuhan anak-anak kita, teens, youth. Mereka butuh untuk mereka mengenal Allah lebih dalam. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Oleh sebab itu, saya rindu hari ini memberitahukan kepada saudara satu tema, yaitu membangun pondasi sejak dini. Kita perlu sekali, saudara, membangun pondasi di dalam kehidupan kita sejak dini. Kita akan membaca firman Tuhan. Mungkin ayat ini sudah sering saudara baca, tapi saya rindu kita semua baca Ayub pasal 1, ayat 1 sampai yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, ayat ini mungkin beberapa kali pernah kita baca. Kisah narasi yang indah yang kita baca. Seorang yang bernama Ayub, firman Tuhan katakan, yang terkaya pada zamannya, saudara, di timur. Dia jujur, dia takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tidak ada cacatnya Ayub. Tetapi masalah, tidak memandang, saudara, apakah orang itu baik atau tidak. Apakah orang itu ganteng atau tidak ganteng, cantik atau tidak cantik. Apa strata sosialnya kaya atau miskin.
atau hidupnya di luar pulau, atau di dalam pulau, di Jawa atau di luar. Ternyata masalah memang tidak memandang itu, saudara. Ayub mengalami hal yang sama. Saudara, Ayub adalah gambaran bagaimana hari-hari ini setiap kita bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami tantangan. Ayub hidup benar. Banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah hidup benar. Setiap Kamis aku datang di doa malam Betani Nginden Tuhan. Saudara setia sama Tuhan. Saudara mencintai Tuhan. Saudara saleh, hidupku benar, jujur. Saudara di dalam berdagang, di dalam pertambangan, pertanian mungkin saudara, atau perusahaan saudara, toko, pasar di mana saudara berjualan, saudara jujur, menjauhi kejahatan. Tapi kok masalah bisa datang ya Tuhan? Hari-hari ini, sekali lagi Bapak Ibu, di Indonesia ini banyak masalah terjadi. Bahkan yang paling luar biasa BBM ini naik saudara. Itu sangat-sangat memukul. Kenapa? Tidak cuma BBM naik, tapi semua sektor yang bersangkut dengan BBM ikut naik. Termasuk kebutuhan rumah tangga. Itu yang menjadi masalah. Saudara, Ayub mengalami masalah yang kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, tidak mudah hidupnya saudara. Tapi yang terjadi, kita akan belajar bagaimana seorang Ayub di dalam pengikutannya akan Tuhan, dia tetap ada di dalam kasih Tuhan. Yang pertama saudara, Ayub mencintai Tuhan sebelum penderitaan itu datang saudara. Ayub sudah mencintai Tuhan, dia tidak jatuh dulu baru mengasihi Tuhan. Tidak. Dia diberkati Tuhan tetap mengasihi Yesus, mengasihi Allah saudara. Dia dalam berkat tetap mengasihi Allah. Banyak orang ketika sudah punya masalah baru datang kepada Tuhan. Tapi Ayub tidak. Dikatakan seorang laki-laki di tanah Uz, orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ayub hidup saleh jauh sebelum penderitaan datang. Ia tidak mulai mencari Tuhan ketika hidupnya hancur. Pondasi dia dibangun di dalam musim yang tenang, bukan dalam musim yang krisis. Penting saudara. Nanti kita akan belajar mengapa Ayub akhirnya hidupnya diberkati Tuhan lebih luar biasa lagi. Ayub diberkati Tuhan ketika hidupnya mulai mengenal Tuhan secara dalam. Sekarang saudara mungkin ada pertanyaan di dalam hidup kita. Jarang sekali mungkin saudara kita berkata, Tuhan, Ayub ini siapa? Kalau dikatakan saudara, Ayub ini bukan orang Israel. Dia bukan hidup pada zamannya Musa. Banyak orang berkata dia hidup pada zamannya Abraham atau di atasnya. Kenapa saudara? Karena dia mempersembahkan korban. Kalau Musa itu memilih imam. Jadi Ayub itu zamannya mungkin Abraham atau di atasnya. Jadi 2000 atau 1800 sebelum Masehi. Kira-kira Ayub itu bukan dari keturunan orang Israel, saudara. Karena waktu itu zamannya kira-kira zamannya Abraham. Dia dimungkinkan dari keturunan Sem. Karena firman Tuhan berkata di dalam firman Tuhan Kejadian 10 ayat 22 sampai 23, saya bacakan aja. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksyad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Jadi, Us itu adalah cucu daripada Sem. Sem itu adalah anak Nuh. Saudara tahu, mulai Nuh itu lahir 3 anak. Sem, Ham, dan Yafet. Sejak itulah firman Tuhan berkata, Sem melahirkan keturunan-keturunan yang tersebar. Keturunan Sem yaitu orang Ibrani melalui Abraham,
bangsa Israel, bangsa Aram, bangsa Asyur, Elam, dan beberapa suku Arab. Itu dari Sem. Salah satunya termasuk Us ini, saudara. Jadi, Ayub ini termasuk salah satu keturunan Sem. Mengapa dia bisa cinta Tuhan? Jadi saudara harus tahu itu. Mengapa dia mengasihi Tuhan? Dia mendapat pelajaran dari Sem. Dari nenek moyangnya, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat Ayub itu cintanya akan Tuhan secara luar biasa. Ayub orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan lihat tentang kisah Ayub. Saya ingin sekali lagi saudara melihat tentang satu hamba Tuhan bernama Billy Graham berkata, gunung iman yang tertinggi bukanlah ketika kita melihat mujizat. Gunung iman yang tertinggi bukan ketika engkau melihat mujizat, kata Billy Graham. Tetapi ketika kita tetap percaya saat tidak melihat apa-apa. Ayub ketika dia mengalami ujian, dia belum melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan saudara. Dia belum melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia tetap percaya biarpun tidak melihat apa-apa. Kalau saudara melihat berikutnya, banyak kita melihat kisah bagaimana Ayub mengalami pemulihan. Kita buka Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub tidak mengenal Allah dari kata orang, saudara. Tetapi dia mengalami sendiri dari Tuhan. Dari pengalaman-pengalamannya itu, ternyata penderitaan yang dialami Ayub, masalah yang dialami Ayub, problem yang dialami Ayub, menjadikan Ayub semakin mengenal karakter Allah, semakin mengenal karakter ilahi, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan bonusnya saudara, Ayub mengalami pemulihan, bukan hanya fisik diberkati, bukan hanya anak-anak kembali, tetapi dia mengalami hal yang luar biasa. Umurnya tambah 140 tahun, luar biasa saudara. Kita akan melihat Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang kata Ayub, mataku sendiri memandang engkau. Kalau saudara melihat ayat-ayat berikutnya, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub dari kata ini saudara. Begitu dia mengalami Tuhan secara pribadi, kehidupan Ayub dipulihkan secara luar biasa. Saudara, kata mendengar itu yaitu Shema, itu menerima berita tentang Allah dari orang lain. Dia mendengar dari orang lain bahwa Allah itu hebat. Dia mempersembahkan korban. Tetapi dia berkata, aku melihat, mengalami, menyaksikan, mengalami, mengenal Allah secara pribadi. Kita akan belajar nanti. Ayub akhirnya, dia mengenal Allah secara pribadi. Dan saat itulah, firman Tuhan katakan, dia mengalami pemulihan. Ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hebat Tuhan kita. Saudara, engkau mungkin mengalami hari-hari ini penderitaan, masalah, kehidupan yang saat ini ekonomi menekan kita. Percayalah seorang Ayub ditolong Tuhan. Orang yang mengalami bukan hanya rata-rata tapi minus saudara. Orang yang terkaya zaman itu, akhirnya dia harus minus. Bukan hanya minus, tapi tubuhnya juga mengalami masalah. Saudara, Ayub menjadi satu teladan bagaimana iman yang dewasa, yaitu hubungan pribadi kita dengan Allah, saudara. Yang ketiga, sejak muda, Ayub menjaga
kekudusannya. Ini yang harus kita sama-sama lihat, saudara. Ayub 31 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara. Kalau saudara melihat ayat ini, dari terjemahan yang lain, saudara, dikatakan bahwa aku membuat suatu perjanjian dengan mataku, bagaimana aku dapat melihat dengan sungguh-sungguh. Saudara, mata dia dijaga. Ketika dia melihat seorang perempuan, dia tidak berdosa. Dia menjaga matanya terhadap hawa nafsu, saudara. Ini yang membuat Allah memperhatikan Ayub. Hidupnya benar di hadapan Allah. Kehidupannya kudus, dibangun sebelum masa penderitaan. Dia diberkati Tuhan, tapi saudara dia tetap hidup kudus. Bapak, Ibu, saudara, banyak orang ketika diberkati Tuhan, pinginnya macam-macam. Apa saudara? Inginnya mencoba hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Ketika engkau diberhadapkan sesuatu yang engkau harus memilih kudus atau tidak kudus, apakah engkau memilih yang kudus? Atau engkau memilih yang tidak kudus? Ketika engkau diberikan kemudahan, entertain oleh orang lain, oleh bosmu, oleh teman sejawatmu, sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu, apakah engkau bisa berkata tidak dalam nama Yesus? Ayub, dia berkata tidak terhadap hawa nafsu, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, hawa nafsu, iblis berusaha menghancurkan umat percaya dengan hawa nafsu. Caranya banyak, saudara. Handphone ini sekarang bisa jadi masalah. Saya sering katakan, handphone ini bisa membuat saya membaca Alkitab di sini. Saya bisa buat konkordansi di sini. Tetapi handphone ini bisa saya pergunakan untuk melihat pornografi, untuk saya lihat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan tidak mengandung kekudusan. Apa yang kau pilih? Ketika ada sesuatu yang menawarkan dalam hidupmu, apa yang kau pilih, saudara? Ayub sejak muda, dia menjaga hidupnya dalam kekudusan. Loh Pak, tidak mungkin Pak, hidupku pasti benar. Saudara, suatu saat saya kaget. Saya dipanggil di salah satu STT untuk mengisi 8 sesi. Judulnya seks. Dan saudara, yang terjadi, saya pikir, ini mereka calon hamba-hamba Tuhan, pendeta-penditi yang siap menjadi hamba Tuhan gitu ya. Pasti hidupnya benar, mengasihi Tuhan. Sekitar 300 orang ada di situ, saudara. Sesi kedua, Tuhan gerakan hati saya. Tantang mereka, untuk mereka meninggalkan hidup yang lama dalam hidup mereka. Di dalam handphone mereka, laptop mereka, ada pornografi. Saya nurut. Dan ketika saya berkata kepada 300 lebih mahasiswa-mahasiswi ini, saya pikir paling 5 orang, 7 orang yang mengangkat tangan, dan saya itu akan selesai. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika saya mulai berkata, kalau engkau adik-adik yang terkasih, mahasiswa-mahasiswi di tempat ini, engkau siap menjadi hamba Tuhan, tapi engkau masih menyimpan pornografi, gambar-gambar porno di laptopmu atau di handphonemu. Semua tutup mata, saya katakan, Tuhan hadir, angkat tanganmu. Saya kaget, yang mengangkat tangan 95%. Calon hamba Tuhan. Satu, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada keterbukaan. Karena kalau ada keterbukaan, ada pemulihan. Tapi saya sedih.
Tuhan ternyata banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak menjaga hidupnya dalam kekudusan. Saya pikir wanita-wanita di tempat itu hidupnya pasti baik-baik semua. Calon hamba Tuhan. Ternyata hanya 5% saudara. Mereka yang tidak mengangkat tangan itu pun mungkin bisa malu. Tapi 95% mereka mengangkat tangan mereka. Saya bilang kepada mereka, saya berikan waktu kepada kalian 30 menit. Hapus semua pornografi, apapun di dalam laptop, ataupun yang ada di handphone saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari-hari ini engkau mengalami masalah, jangan datang kepada hawa nafsu. Pak, daripada aku salah, daripada aku mumet pusing, daripada aku kemerungsung, saudara lari kepada pornografi. Enggak lari kepada Tuhan Yesus. Datang baca Alkitab, datang menyembah Tuhan, tapi datang kepada yang salah. Saudara, Ayub, biarpun dia menghadapi masalah, dia menjaga matanya benar di hadapan Allah. Allah lebih tertarik membangun karakter daripada membuat kita nyaman. Rick Warren berkata Allah lebih tertarik membangun karakter daripada membuat kita nyaman, saudara. Kenapa? Di dalam karakter yang terbangun, di situ kekuatan Allah dinyatakan, saudara. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang sebelumnya dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi akhirnya hidupnya runtuh. Gara-gara masalah apa, saudara? Gara-gara masalah karakter. Tuhan tidak tertarik, Allah lebih tertarik membangun karakter, bukan karisma. Banyak orang sekarang ini melihat karisma, maaf saudara, bukan kagumnya sama Yesus, kagumnya sama manusia. Ini kejatuhan manusia, saudara. Kekaguman kita harusnya kepada Yesus. Karena ketika kekaguman kepada Yesus, maka karaktermu akan terbangun kepada dia, saudara. Engkau akan mencintai dia, mengasihi dia lebih lagi. Maaf, orang dunia bisa kagum terhadap seseorang karena karisma mereka. F4 datang kemarin di Jakarta, padahal sudah umur-umur, saudara. Wah, dari kecil-kecil, anak remaja-remaji, sampai orang tua, berbondong-bondong ke Jakarta, saudara. Kekaguman kepada karisma. Hamba Tuhan yang berkarisma, saudara, hamba Tuhan namanya hamba. Kalau saudara kagum pada hamba, salah. Saudara, Allah lebih tertarik membangun karakter. Kalau saudara lihat kisah tentang, saya punya beberapa kisah yang luar biasa tentang seorang yang bernama Jimmy Swaggart. Seorang yang pelayanannya dahsyat luar biasa. Dia lahir tahun 35 di Amerika, saudara. Dia mulai berkhotbah ketika masih muda, benar ketika masih muda. Tapi akhirnya dia mulai berkembang pesat pelayanannya sejak tahun 70-80. Kemudian dia membuat siaran televisi, ditonton banyak orang. Dia berkhotbah di hadapan puluhan ribu orang, saudara. Ia dikenal Jimmy Swaggart ini, seorang yang hebat untuk menyanyikan lagu-lagu rohani dan penulis banyak buku. Saudara tulis Jimmy Swaggart di dalam Google. Wah, bukunya banyak, nyanyiannya banyak, saudara. Banyak orang bertobat melalui pelayanannya. Kagum. Ini kekaguman manusia, kalau tidak bukan dengan karakter, berbahaya. Karisma terbangun, tapi di ceritanya, saudara, dia mengalami kejatuhan, saudara. Kenapa? Pada tahun 1988 terungkap bahwa Jimmy Swaggart terlibat dalam skandal seksual dengan seorang pekerja seks. Dan ia berkata kepada jemaatnya, I have sinned.
saya berdosa. Saya berdosa. Saudara, peristiwa itu mengguncang dunia Kristen. Kredibilitasnya turun tajam. Dia yang memiliki karunia luar biasa, akhirnya jatuh. Karisma tanpa karakter yang kuat, hancur. Bapak, Ibu, Saudara, kalau masalah terjadi dalam hidupmu, itu bisa membuat karaktermu itu kuat. Engkau cinta Tuhan semakin kuat. Engkau mengasihi Tuhan semakin kuat. Akan apapun yang ada di dunia ini, saudara, engkau lebih tertarik akan kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan teruji saat kita tidak mengerti. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Penyerahan total artinya datang dengan tangan kosong, kembali dengan tangan kosong. Ini yang disadari Ayub. Dia mengerti bahwa ketika dia lahir, tidak ada bayi, saudara, tiba-tiba keluar. Saudara, kalau bayi keluar, bunyinya apa? Owe, betul ya? Tidak ada tiba-tiba bayi keluar, tiba-tiba haleluya. Tidak mungkin, saudara. Tiba-tiba dia pakai pakaian kebesaran, tidak ada. Dia telanjang. Dia hanya bisa Karena seorang bayi, bukankah itu kita? Kita lahir dengan tangan kosong dan tidak punya apa-apa. Dan inilah yang Ayub sadari. Dia percaya bahwa kebaikan Tuhan meski tidak memahami rencananya. Kalau saudara sudah baca kitab Ayub sampai selesai, saudara akan berkata luar biasa. Tapi waktu Ayub mengalaminya, ketika dia mengalami sakit, ketika ia ditinggal, anak-anaknya mati 10-nya, ketika istrinya berkata, matilah saja engkau. Ketika teman-temannya berkata, menyalahkan Ayub semua, engkau berdosa dan sebagainya. Ayub kan belum ngerti endingnya, saudara. Tetapi dia tetap percaya akan kasih Tuhan. Saudara mungkin saat ini belum tahu endingnya. Tapi percayalah di dalam nama Yesus. Ending saudara pasti seperti Ayub dipulihkan Tuhan. Amin. Yang percaya boleh angkat tangan bersama dengan saya. Beri kemuliaan yang termulia buat Allah kita. Lebih keras lagi saudara. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidup kita. Pemulihan demi pemulihan seperti yang Tuhan adakan buat Ayub. Terjadi buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup bersama seperti Ayub, saudara. Ini rahasianya. Ayub mengalami Tuhan sejak masa dini. Maaf saudara, ini jarang sekali disampaikan. Saya ingin menyampaikan buat saudara. Kita buka Ayub 29. Ayat 4 dan 5. Banyak orang berkata yang Ayub 42 ayat 5 itu yang menjadikan Ayub dipulihkan. Setuju saya. Setuju. Tetapi ada satu hal yang Ayub lakukan yang membuat dia berkata semacam itu. Yang membuat dia kuat sepanjang hidupnya. Ayub 29 ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ternyata saudara, Ayub itu, dia sejak remaja mencintai Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur terhadap Petani Ngindan ini. Sejak anak-anak teen, mereka mulai dilatih untuk Bible study. Ayub melakukan hal yang sama. Dia bergaul karib dengan Allah pada masa remaja di dalam kemahnya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, apakah engkau hari ini bergaul karib dengan Tuhan? Ketika engkau hari-hari ini, apakah semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Pilihan kita, saudara. Aku mau jauh atau mau dekat, itu tergantung kita. Ayub sejak masa remaja,
dia bergaul karib dengan Tuhan di dalam kemahku. Dalam bahasa aslinya bukan kemah saudara, tapi rumahnya. Di masa muda persahabatan dengan Ayub dengan Allah terasa sangat erat. Bersahabat, dia biasa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bisa ngomong dengan Tuhan. Pernahkah setiap hari engkau menyempatkan waktu untuk engkau bersahabat dengan dia? Sering kita dengar Allah itu sahabat kita. Yes Pak, iya Pak Freddy, setuju Pak Freddy. Tapi pernahkah engkau ngomong, saya punya sahabat, kalau saya punya sahabat, saya akan ngobrol dengan dia. Pak Yosua sahabat saya akan ngobrol dengan Pak Yosua. Saya akan curahkan, aku punya masalah ini, tolong doakan. Itu sahabat. Ayub bersahabat dengan Allah. Bergaul karib itu bersahabat. Saudara punya waktu enggak sama Tuhan? Saat engkau bangun tidur, Pak klise, Pak khotbahnya, ini dasar saudara. Ketika engkau bangun tidur, apa yang kau lakukan? Buka HP, atau engkau berdoa sama Tuhan? Kalau yang di sini saya yakin berdoa semua. Tidak ada yang pegang HP. Amin saudara? Kok saudara tidak yakin? Saudara kalau engkau pagi-pagi berdoa, bangun, datang sama Tuhan dulu. HP-nya ditaruh. Pak, berita Pak. Kang tahu Pak. Saudara, letakkan dulu. Ayub bersahabat, dia bicara dengan Allah. Keakraban Allah menaungi rumah Ayub, artinya pondasi iman dibangun. Jangan heran saudara, Ayub setiap kali anak-anaknya berpesta, dia tahu hidup anak-anaknya juga harus benar. Dia mempersembahkan korban bakaran buat Allah. Menurut satu persatu anak-anaknya, hebat Ayub ini. Berapa duit yang dia harus keluarkan? Tapi dia jaga hidupnya benar di hadapan Allah. Dia bangun pondasi imannya bersama dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak engkau yang seperti Ayub, yang membangun anak-anakmu. Kalau anak-anakmu, maaf saudara, engkau punya anak, engkau punya cucu yang belum pernah ke gereja, udah biarin aja Pak. Dari hari Senin sampai Jumat, mereka sudah capek, mereka sudah sekolah. Kalau Minggu ada betanikit, aduh Pak, enggak usah Pak. Enggak usah bangunin, kasihan. Saudara, ketika engkau kasihan anak-anak ini, anak-anakmu ini, nanti ketika dia sudah dewasa, remaja, engkau menyesal. Anak-anakmu enggak cinta Tuhan. Anak-anakmu enggak takut Tuhan. Ayub, dia mendasari anak-anaknya. Sehingga dia mengasihi anak-anaknya dengan mempersembahkan korban, saudara. Ayub membangun sesuatu yang luar biasa. Masa remaja, itu bahasa Ibrani-nya Horef, saudara. Artinya, dalam masa awal kehidupan, yang paling indah bukan masa mudanya. Perhatikan, saudara, bukan masa mudanya. Tetapi ketika Ayub bergaul karib dengan Allah. Ini yang mendasari firman Tuhan, saudara. Ayub itu mengalami masa indah ketika dia bergaul karib dengan Allah. Saudara, kalau hari-hari ini engkau belum bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, engkau cerita sama Tuhan. Engkau ngomong sama Tuhan. Supaya ketika engkau mengalami masa berat, engkau bersama dia. Dan setiap pujian yang kita naikkan tadi, ketika engkau mengandalkan Yesus, caranya mengandalkan Yesus gimana saudara? Ya bangun kehidupan dengan Tuhan. Enggak bisa kalau ngomong Tuhan, aku mengandalkan engkau. Cuma omongan lip service, enggak bisa saudara. Harus bangun pondasi yang kuat. Bergaul karib dengan Tuhan. Coba ngomong kanan kiri, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Yuk ngomong kanan kiri, jangan depan saya dilihat saja. Harus apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Membangun persahabatan dengan Tuhan, saudara. Bergaul karib itu short
Artinya, keakraban dengan Allah, persahabatan yang akrab, persekutuan yang intim, rahasia yang dibagikan itu kepada sahabat dekat, bukan kepada orang lain. Dia akan membagikan sahabat, seorang raja, dia akan dekat dengan sahabatnya daripada orang lain, saudara. Dewan atau percakapan yang sangat pribadi, itu namanya karib. Bapak, Ibu, Saudara, berkomitmenlah hari ini. Ketika engkau sebelum keluar dari gereja ini, Tuhan, aku mau bergaul karib dengan Engkau, Tuhan. Seperti Ayub mengalami Tuhan. Aku mau mengalami Engkau di dalam kehidupanku. Aku mengalami Yesus di dalam kehidupanku. Ini yang menjadikan Ayub kuat, saudara. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami dia sejak dini, saudara. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab, tapi saya melihat beberapa saja buat saudara. Menandakan ketika mereka bergaul karib dengan Allah sejak dini, mereka kuat hidupnya. Mereka, Tuhan mengasihi mereka. Samuel, 1 Samuel 3:10 berkata, ketika ia mendengar Tuhan, sejak kecil, dia dipanggil Tuhan 3 kali. Dan Eli berkata, Samuel jawab, dia dipanggil Tuhan sejak kecil. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kabar gembira. Kalau hari ini engkau mendengar kabar tentang ini, lakukan mulai sekarang. Aku mau bergaul karib dengan Tuhan. Karena di saat itulah engkau bergaul karib dengan Allah. Engkau mengalami pembebasan dari Tuhan. Daud, dia belajar menyembah Tuhan di padang sebagai gembala muda, saudara. Dia sejak muda bergaul karib dengan Tuhan. Yeremia, dia juga dipanggil Tuhan sejak muda. Firman Tuhan katakan, jangan katakan aku masih muda, karena dia dipanggil Tuhan pada waktu dia masih muda. Daniel, dia memutuskan tidak menajiskan diri sejak masa remaja di Babel. Dia berkata, aku tidak menajiskan diri. Dia mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Timotius mengenal kitab suci sejak kecil dari ibu dan anaknya. Kalau saudara melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan ini mengalami Tuhan, hidupnya itu mengalami pembaruan karakter hari demi hari. Ini yang Tuhan mau. Bonusnya, saudara, saya berikan buat saudara. Ayub 42. Ayat 12 dan 13. Ketika Ayub bergaul karib dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan secara pribadi. 42:12 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Di dalam nama Yesus terjadi atas kita semua, jemaat Betani Nginden hari ini. Amin. Diberkati Tuhan, hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Dilipat kali gandakan 2 kali lipat sama Tuhan. Apapun itu, kecintaannya sama Tuhan, mengasihi Tuhan, hartanya, semuanya, saudara. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba. Kalau Tuhan yang memperkaya, siapa yang tidak bisa, saudara? Penderitaan awal bisa terjadi atas hidupmu, tapi ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, ini yang terjadi. Dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ditambahi asetnya sama Tuhan. Jangan takut terhadap aset, saudara. Kalau saat ini engkau kehilangan aset karena ekonomi Indonesia.
saudara harus tetap cinta Tuhan. Amin. Bergaul karib dengan Tuhan. Ayub dikasih Tuhan berkali-kali lipat hidupnya. Tidak cuman itu, anaknya meninggalkan saudara. Tuhan kasih lagi. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dibalik nol sama Tuhan. Uangnya dikasih, anak-anaknya dikasih lagi saudara. Tidak cuman itu. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, kedua Kesia, ketiga Keren Hebuk. Di negeri itu tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka. Ayub diberkati dahsyat. Dan tidak cuman itu saudara. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia diberi umur panjang sehat. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Wah, ini berkat yang dahsyat. Karena saya pelayanan keluarga, ada orang yang tanya sama saya. Pak, kok enggak disebut istrinya, Pak? Dikasih istri berapa, Pak, akhirnya dia? Ada yang pernah bertanya gitu, saudara? Menurut saya, Ayub di dalam firman Tuhan tidak pernah ditulis ada istri baru. Istrinya pernah mengatakan matilah engkau, tapi Ayub tidak pernah mengusir istrinya, saudara. Istrinya tetap bersama dengan Ayub. Jadi kalau ada orang tanya peristiwa Ayub, menurut Pak Freddy, apakah Ayub diberi Tuhan istri baru? Tidak. Istri yang lama, saudara. Istri yang satu-satunya dan sah itu, dia mengalami Tuhan, mengalami pertobatan. Karena tidak ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi Ayub mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Ayub mengalami hal yang dahsyat? Karena dia mengisi hidupnya dengan bergaul karib dengan Tuhan. Gelas ini, kalau tidak diisi dengan bergaul karib dengan Tuhan, maka gelas ini tetap kosong. Tapi kalau gelas ini saya isi, setiap hari saya bangun pagi, saya mulai isi dengan firman. Saya mulai isi dengan berdoa. Perlu waktu, iya saudaraku. Nyembah Tuhan, tidak cuma di gereja nyembah Tuhan. Mengasihi keluargamu. Ketika engkau membangun setiap hari, maka hatimu akan penuh. Dan ini yang dialami Ayub. Sorry saudara. Penuh. Penuh tuh luber saudara. Luber yang dapat yang lain, iPad saya dapat saudara. Kenapa? Luber. Ini luber ternyata. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi. Jadi kalau hidupmu dipenuhi oleh firman setiap hari, hidupmu tidak kosong, tapi hidupmu penuh. Kalau kosong, ini isinya macam-macam saudara. Bisa pikiran jahat, bisa hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi kalau hidupmu penuh, bergaul karib dengan Tuhan, Dia yang mengadakan sesuatu buat saudara. Amin. Kemuliaan bagi Allah kita luar biasa. Yang terakhir saudara, katanya kalau terakhir itu mata 5 watt jadi 50 watt. Sebentar lagi makan gitu saudara ya. Seorang anak yang diajar tentang Tuhan tidak akan pernah sepenuhnya melupakannya. Kalau kita diajari Tuhan bergaul karib,
Bukan hanya anak-anak kita, kita tidak akan pernah melupakan dia. Saya bangga lihat saudara hari ini. Kenapa? Karena hari Kamis biasanya orang, wah ke mall aja enak, jalan-jalan aja, atau mager aja di rumah. Tapi saudara datang kepada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu, saudara. Tapi bukan hanya itu saja. Tuhan mau, saudara, supaya kita bergaul karib dengan dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, di dalam dia ada berkat yang terindah. Mungkin kau mengalami penderitaan seperti Ayub. Engkau mengalami masa-masa berat seperti Ayub, saudara. Tetapi percayalah, ketika engkau bersama dengan Tuhan. Ayub berkata, aku dulu tidak mengenal engkau. Tapi aku sekarang melihat sendiri bagaimana Tuhan itu. Saudara, Tuhan rindu engkau mengalami secara pribadi kehidupan dia. Bangun pondasi yang kuat di dalam kau bergaul karib dengan Allah. Kapan Pak waktunya? Sekarang. Amin, saudara. Semua tutup mata. Kau yang berkata, Tuhan ampuni aku. Mulai sekarang, aku mau bergaul karib dengan Kau, Tuhan. Aku mau berkomitmen mulai hari ini. Aku mau bangun pondasi yang kuat bersama dengan Kau. Aku mau bangun pondasi sejak hari ini dalam nama Yesus. Karena ketika penderitaanmu muncul atau masalah tiba-tiba ada dalam hidupmu, seperti Ayub mengatasinya dengan cara Tuhan, saudara akan mengatasinya dengan cara Tuhan. Sekali lagi engkau yang berkata, Tuhan, hari ini aku mau bergaul karib dengan Engkau. Seperti Ayub. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama saya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Saudara, mari engkau berkomitmen pada Tuhan. Aku mau bangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada haus dan lapar akan Dia dalam hidupmu. Sehingga ketika ada problem, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, baik dalam keluargamu, baik di dalam usaha bisnismu, baik di dalam kuliahmu, baik di dalam kesehatanmu, engkau tidak pernah meninggalkan Dia. Engkau tidak pernah berkata, buat apa gereja-gerejaan, tapi engkau akan selalu tetap berada di dalam kasih-Nya. Mari katakan bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini Tuhan kami, harapanku tak akan hilang.
Mari angkat tanganmu sekali lagi tinggi-tinggi, saudara. Tuhan Yesus mau melihat komitmen dari anak-anakmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kekuatan dari Allah memampukan engkau untuk kau bergaul karib dengan Dia. Karena di dalam engkau bergaul karib dengan Dia, ada kasih Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Dan engkau sanggup. Engkau disanggupkan oleh Dia menghadapi segala tekanan, segala masalah, segala penderitaan apapun yang terjadi atas hidupmu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang diangkat ini. Engkau turun tangan menjamah mereka, memberi kekuatan secara penuh bagi hamba-hambamu di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi Bapak Ibu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur buat berkat firman-Mu di malam hari ini Tuhan, yang sudah memberkati setiap umat-Mu. Tuhan, saat ini tiba waktunya bagi setiap kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami memberi yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan.
Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua. Menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.